Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, Bapak webinar pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini yang bertugas saya sebagai host, Edi Wahyudi dari SMA 2 Sekotani. Yang kedua Bapak Syafullah sebagai moderator dari SMA IIPS Cikarang, dan pemateri utama kita Ibu Nunung dari SMA Negeri 2 Cikarang. Kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai bagaimana menulis dengan antologi. Untuk sebelum memulai sesi kali ini, mari kita berdoa untuk kelancaran acara kita hari ini. Berdoa, dipersilakan. Kami serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara. Bapak Syafullah, dipersilakan. Oke, terima kasih pada Pak Cahya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi mandu jalannya acara sehingga lancar dari awal hingga akhir. Oke, Bapak Ibu hebat sekalian, mari pada kesempatan kali ini sebuah webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung N. Umar, yaitu terkait bagaimana sih memotivasi siswa, ya, bagaimana memotivasi siswa dalam hal untuk membuat sebuah antologi buku yang telah dilaksanakan oleh Ibu Nunung. Dan kegiatan sharing yang disampaikan oleh Ibu Nunung ini juga merupakan sebuah pengalaman dari Ibu Nunung yang sudah lama mengajak siswa-siswinya untuk membuat antologi. Oke, sebelum kita serahkan kepada Ibu Nunung, saya akan bacakan dulu nih biasa dari Ibu Nunung. Ibu Nunung ini adalah seorang penggiat literasi juga di Bekasi, ya, dengan komunitas PZUN yang alhamdulillah mendapat peran baik di Kabupaten Bekasi, termasuk dari Bupati, dari Dinas Arsip di Bekasi juga. Oke, kita langsung saja supaya tidak memperpanjang saya berbicara, supaya kita lebih banyak mendapatkan informasi dan juga saling berbagi dari Ibu Nunung. Pada Ibu Nunung langsung dipersilahkan. Ya. Terima kasih banyak Pak Saifullah, ya. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu guru hebat di Jawa Barat. Terima kasih telah hadir di webinar kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu dan juga para instruktur, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu instruktur, terima kasih atas bimbingannya, terutama ya Bu Lina dan Pak Ibnu. Kemudian baik, saya langsung akan share. Ini saya akan share tentang bagaimana menggairahkan siswa untuk menulis melalui antologi. Ya, gimana ngajak siswa menulis? Susah nggak? Gampang-gampang susah. Semua juga pasti mayoritas jawabnya susah, ya, karena yang mau nulis pasti beberapa. Kemudian ada cara kita itu antologi, dikumpulkan jadi buku yang ber-ISBN sehingga mereka bersemangat kalau punya karya. Nah, kita sendiri bagi para guru, di kalangan guru sendiri juga kita tidak menutup mata, ya, ada yang memang belum berkesadaran, belum berkeinginan untuk membukukan karya-karya siswa kita. Gitu. Iyalah, nggak kenal literasi, nggak kenal penerbit gitu. Tapi sekarang literasi mau nggak mau kita harus kenal, ya Bapak Ibu gitu. Dan menulis bukan hanya terkait sastra saja. Menulis yang jadi dokumentasi itu juga bisa terkait dengan keilmuan. Makanya setiap guru mata pelajaran apapun bisa membuat antologi ini. Nah, baik, saya akan langsung masuk ke materi. Ini yang saya belum bentuk slide share, ya. Oke. Ini kemudian latar belakangnya, mengapa saya mengajak Bapak Ibu untuk kenapa sih sekarang kok kita perlu melirik antologi ini gitu.
yaitu pertama adalah karena alasan ini. Sebentar ya Bapak Ibu, ini kok nggak mau melaju. Oke, berarti saya manual aja. Bapak Ibu. Ya. Oke, kita ke slide kedua. Mengapa gitu? Ini semua kenapa guru harus sudah mulai melirik antologi, karena dilatar belakangi dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Mas Nadiem gitu ya, karena menteri kita sudah Mas Nadiem sekarang, yaitu Permendikbud nomor 43 tahun 2019 itu tentang apa? Tentang kelulusan siswa. Nah, sekarang kita kelulusan siswa tidak lagi dengan melalui UN. Penghapusan UN itu ya, terutama intinya dari Permendikbud ini. Penilaiannya menyangkut 4 aspek, yaitu adanya AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, yang terdiri dari literasi. Nah, ini Bapak Ibu, literasi menjadi salah satu penilaian pokok. Kemudian karakter, ya, karakter itu jadi dari pengamatan kita, maka pentingnya jurnal di sini. Kemudian juga numerasi, kemampuan matematikanya. Lalu bagaimana pelajaran yang lain? Apakah nggak perlu atau percuma dong berarti belajar pelajaran-pelajaran yang lain? Tentu tidak Bapak Ibu, karena di sini masih ada ujian praktik dan kemudian ada penugasan dan portofolio. Nah, di penugasan dan portofolio inilah yang bisa kita saling menggantikan. Kalau sudah ditugasin, ya nggak perlu ditarik portofolio. Tapi kalau sudah punya portofolio, nggak perlu ditarik tugasnya gitu. Sehingga disinilah anak-anak itu bisa terpicu untuk menggeluti salah satu atau beberapa dari pelajaran. Memang jadi kan kita tahu ya bahwa sebenarnya tidak semua anak tuh tidak harus pinter di semua mata pelajaran. Makanya KANS inilah, Permendikbud inilah, penghapusan UN inilah yang menurut saya bisa mewujudkan merdeka belajar, merdeka mengajar, dan seterusnya. Jadi anak-anak merdeka belajar, ya semuanya memang harus dipelajari dengan baik. Tapi untuk fokus di satu tertentu itu nggak apa-apa. Makanya nanti kalau yang memang sudah bagus, anak itu kok anak ini peminatannya MIPA, lalu dia memang ikut KIR. Nah, di KIR dia bisa berkarya, banyak bisa mewakili sekolah, menang gitu. Berarti artinya apa? Portofolio dia sudah banyak, maka kita tidak boleh lagi memaksa dia dengan penugasan. Nah, artinya apa? Berarti kita menghargai prestasi dia. Yang kedua juga akan menjadi pelajaran bagi yang lainnya, anak-anak yang lainnya. Oh ya, kalau kita bisa berprestasi itu dihargai kok, nggak harus tetap bersusah payah dengan penugasan dan seterusnya. Sehingga apa, anak itu pun terpicu, aku juga bagus di musikku kok, maka dia akan memperbaiki kemampuannya di musik. Oh ya, aku bagus di menulis, mengarang novel, misalnya dia akan fokus juga untuk mengarang novel. Oh ya, aku bagus di marketing, aku bagus di memasak, maka anak-anak akan mau, karena dia merasa dihargai, maka dia akan mau fokus pada portofolio, salah satu portofolio yang artinya itu mengupgrade kemampuan dia sendiri yang dia akan siapkan untuk masa depannya gitu. Makanya jadi kita tidak bisa memaksakan penugasan harus ada, portofolio juga harus ada, karena memang di peraturan kementerian itu pun yang diwajibkan hanya 3 dari 4 ini saja. Nah, kalau AKM-nya yang memang wajib, ujian praktik ada. Nah, yang bisa disaling tukarkan adalah penugasan dan portofolio. Jadi diambil hanya salah satu saja. Gitu. Kalau di AKM literasi jelas ada, berarti ini harus membaca dan membaca. Kita harus mengenalkan banyak buku selain buku pelajaran itu sendiri, atau kalau tidak buku pelajarannya semuanya tuntas, maka insya Allah anak-anak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan literasi, karena literasi pada dasarnya adalah mengaitkan dari informasi-informasi yang sudah diperoleh gitu. Oke, kemudian kalau karakter tadi sudah saya angkatkan. Baik, berarti itu ya mengapanya bagi kita guru, mengapa perlu kita berportofolio. Nah, portofolio itu tadi seperti apa, di anak itu sudah mau memasak, mau lomba karya ilmiah, mau bermusik, mau bernyanyi. Nah, setiap lomba atau apapun yang dia ikuti, kita dokumentasikan berupa tulisan. Jadi
anaknya kita ajak menuliskan atau dibantu bapak ibu dulu, kemudian diteruskan oleh siswanya dan sebagainya. Teknik awalnya pasti memang agak rumit, tapi itu semua kalau sudah dibiasakan, dan bahkan mungkin bisa berat bagi kita yang memang belum biasa, belum pernah, akan berat. Tapi saya kira untuk sesuatu yang dibiasakan pasti akan ada kemudahan selanjutnya. Baik, ini mengapanya kita lanjut lagi ya ke selanjutnya. Nah, setelah tahu alasannya mengapa kita perlu membuat antologi, karena penting untuk portofolio tadi ya, portofolio baik untuk siswa maupun kita sendiri yang selaku pembinanya, karena kalau guru pasti portofolio pasti diperlukan gitu. Lalu antologi itu apa sebenarnya? Kalau menurut collinsdictionary.com, saya ambil dari collinsdictionary.com, antologi is a collection of writing by different writers published together in one book. Jadi karya dari beberapa penulis yang berbeda-beda dipublikasikan, diterbitkan secara bersama-sama dalam satu buku. Gitu. Awalnya antologi ini muncul dan berkembang di Yunani, dan awalnya hanya memperhatikan produk puisi saja. Demikian juga di Inggris juga demikian perkembangannya. Namun kesininya sudah bukan hanya puisi saja, tapi berbagai karya tulis gitu. Nah, karya di antologi ini sifatnya mandiri, tidak saling terkait. Jadi kalau misalnya cerpen, ya cerpennya cerpen-cerpen mandiri. Kalau misalnya bercerita tentang lomba, ya pastinya berarti lomba-lomba masing-masing. Satu lomba, satu bab ditulis oleh satu anak. Anak berikutnya juga menceritakan pengalaman lomba dia sendiri gitu. Kalau kebetulan lomba di sekolahnya itu yang satu jenis banyak, maka ya itu bisa dijadikan satu buku. Tapi kalau ada yang satunya lomba tentang filtrasi air, satunya lomba tentang peduli lingkungan, satunya lagi lomba tentang memasak, satunya lomba tentang pemasaran pemasaran online. Nah, yaitu dipadukan, tidak apa-apa. Temanya berarti yang kita perluas, temanya adalah menjalani lomba. Tapi kalau lombanya khusus sejarah, berarti antologinya tentang sejarah begitu. Temanya pokoknya kita ambil satu tema aja. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Setelah tahu antologi, lalu bagaimana menarik minat siswa? Sama Bapak Ibu, latar belakang kepada kita tadi, mindset kita bahwa portofolio itu bermanfaat bagi mereka nanti di kelas 12 sudah tidak perlu disibukkan dengan portofolio atau penugasan-penugasan, maka mereka ayo diajak menulis dari sejak kelas 10, kelas 11 gitu. Dan juga plus lagi lomba, diajak lomba, anak-anaknya diajak lomba. Nah, anak-anak yang bisa dan mau diajak lomba ini yang biasanya akan bisa dengan mudah kita bimbing, kita ajak menulis. Jadi sekalian lomba itu sebenarnya memberi materi untuk apa yang akan dituliskan di buku antologi itu nanti, menceritakan pengalaman lombanya itu sendiri. Kalau memang lombanya juga sudah berupa karya tulis, maka karya tulisnya itu nanti yang akan kita jadikan bahan tulisan, seperti itu. Tapi kalau bukan karya tulis, berarti menceritakan proses lombanya. Begitu. Yang kedua adalah menimbulkan kebiasaan menulis. Jadi anak-anak kita ajak supaya kita infokan pada mereka bahwa nantinya kalau kita tuliskan itu, kita akan punya dokumentasi otentik. Apa-apa yang sudah kita raih, misalnya lombanya bukan tentang menulis, tapi menang, misalnya memasak, atau lomba pemasaran lalu menang. Kadang-kadang kan piagamnya suka tercecer, atau karya tulisnya tercecer, atau foto dokumentasinya tercecer, atau portofolio dari lomba itu sendiri. Kalau misalnya lombanya membuat iklan atau membuat foto, poster, nah, itu berarti posternya, fotonya kita bisa masukkan ke antologi itu nanti, dibukukan, sehingga akan memunculkan dokumentasi otentik. Dimana di situ dalam prosesnya itu sebenarnya ketika kita membuat dokumentasi otentik, kita juga memperpanjang usia kita. Ketika karya kita ada dibukukan, maka ketika orangnya sudah selesai, karyanya masih tetap bisa dibaca generasi selanjutnya. Misalnya ya seperti sekarang ini sedang terjadi pandemi dan wabah corona di seluruh dunia, dimanapun negara kita terutama ya, tentu saya menceritakan Indonesia, di Indonesia terjadi wabah corona.
Lalu semuanya beramai-ramai menulis tentang corona. Setiap orang punyai point of view sendiri-sendiri, punya opini sendiri-sendiri, punya pengalaman sendiri-sendiri. Semua beramai-ramai menuliskan. Generasi yang akan datang akan mempelajari itu, melihat itu ya dari tulisan yang kita tinggalkan gitu. Kalau tidak ada tulisan atau dokumentasi lainnya, video atau apapun yang kita tinggalkan, ya mereka akan kesulitan mempelajari gitu. Jadi makanya kita membuat dokumentasi otentik dari sini. Atau contohnya kalau kita lihat tokoh bagaimana para pahlawan perang Diponegoro bisa kita tahu karena ada tulisan. Kemudian juga yang jelas nyata kita rasakan sampai sekarang ini adalah Buya Hamka. Beliau meninggal tahun 80-an. Tapi filmnya Di Bawah Lindungan Ka'bah, terus apa Kapal Van der Wijk, itu kan difilmkan di apa, itu semua karena karya beliau. Beliau sudah selesai tapi karyanya masih tetap ada di antara kita. Demikian juga dengan karya-karya tulisan lainnya, tasawuf modern dan seterusnya, banyak lagi. Banyak tokoh lainnya juga yang seperti itu. Kemudian, yang ketiga, akan terbiasa dengan karya ilmiah. Nanti di masa mendatang, di masa yang akan datang, anak-anak kita harus sudah terbiasa dengan memiliki karya ilmiah. Untuk itu dimulai belajar menulis dari sekarang. Biasa menulis tadi ya, yang kedua ini menulis saja gitu. Kemudian bertambah lagi dengan belajar berpikir ilmiah, bagaimana menuliskannya dengan teratur, bagaimana langkah-langkah ilmiah itu dibuat, sehingga kalau dengan bimbingan Bapak Ibu sekalian, kita sebagai gurunya maka nanti akan mengenal karya ilmiah, sehingga ketika dewasa sudah sampai pada profesinya akan bisa dan terbiasa menulis karya ilmiah, membuat karya ilmiah. Tidak seperti yang kita sekarang rasakan ya, kita sebagai Bapak Ibu guru aja untuk kalau ada panggilan call of paper ataupun apapun untuk membuat jurnal gitu kan, kita pasti ada perasaan awang gitu ya, seperti itu. Nah, kita berharap hal itu tidak terjadi terus-menerus di generasi-generasi di bawah kita. Kita harus sudah saatnya bangkit. Dengan adanya tadi Permendikbud tadi, diharapkan kesadaran kita untuk menjadi generasi, menciptakan generasi yang lebih ilmiah bisa terwujud seperti itu. Jadi menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan peradaban Indonesia. Nah, itu yang bisa kita sharingkan kepada anak-anak sehingga anak-anak tergugah untuk menulis seperti itu. Kemudian strategi awalnya bagaimana ya, harus diawali dari gurunya itu dulu sendiri gitu. Anak-anak kan sangat mudah melihat contoh. Kalau melihat contoh, meniru insya Allah akan lebih mudah. Kita sendiri juga selaku guru akan membimbing, akan mengajak juga akan lebih mudah kalau kita juga mengalami atau melakukan, walaupun tidak semuanya. Kadang ada beberapa pemimpin, tipe-tipe pemimpin berbeda. Ada pemimpin yang belum pernah merasakan, belum pernah melakukan, tapi beliau bisa menyuruh, mengarahkan, bisa walaupun dia sendiri belum pernah melakukan. Jadi demikian juga dengan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu belum pernah, bukan berarti Bapak Ibu juga tidak akan bisa membimbing anak-anak untuk menulis. Walaupun Bapak Ibu belum pernah menerbitkan buku, belum pernah membuat antologi, belum pernah ikut antologi, Bapak Ibu tetap mungkin bisa mengajak siswanya untuk menulis antologi. Tapi langkah awal yang barangkali Bapak Ibu perlu, kalau aku sih tipe orangnya harus belajar dulu ya, harus merasakan dulu. Maka langkah pertama adalah bergabunglah dengan komunitas Bapak Ibu. Komunitas literasi itu sudah banyak sekali, ada di mana-mana, baik Bapak mau yang langsung, Bapak Ibu mau ketemu langsung, atau hanya via media sosial. Nah, kalau di media sosial Bapak masuk ke Facebook, ketik aja literasi atau apapun, atau menulis atau penulis dan sebagainya, sudah akan banyak sekali ditawarkan grup ratusan bahkan mungkin ribuan. Kemudian juga ada platform-platform yang menyediakan untuk membaca maupun menulis, Wattpad yang sangat terkenal, lalu ada Dreamy dan sebagainya. Dengan bergabung seperti itu, gairah kita itu akan terbangkitkan, kemudian akan terjaga, lalu mewujudkan gairah menulis. Jadi gairah menulis itu perlu dibangkitkan, perlu dijaga dan diwujudkan.
dan kemudian setelah diwujudkan menulisnya, maka kita bisa membukukan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah merasakan ini, bisa mewujudkan menjadi antologi, maka lebih mudah untuk membimbing putra-putrinya. Nah, selanjutnya, baik Bapak Ibu sudah merasakan atau belum menulis antologi, maka ketika sudah mengajak anak-anak untuk menulis, maka bisa dengan cara ikut komunitas ataupun ke relasi penerbit secara langsung untuk menerbitkan buku tadi ya. Menerbitkan buku, tulisan-tulisan anak-anak sudah diminta, maka kalau ikut komunitas misalnya anak-anak, kalau saya, ini pengalaman saya awalnya dulu ikut komunitas, saya ajak beberapa guru yang mau menulis untuk ikut di komunitas. Karena saya gabungnya di KPPBR ya, maka saya ikut di KPPBR. Ini adalah contoh buku. Di sini ada cerpen saya dan anak-anak murid saya, ada sekitar 5-7 dari anak-anak saya, lalu saya sendiri gitu. Nah, yang kedua ini adalah sudah himpunan tulisan anak-anak. Ketika waktu itu ada lomba sejarah di Kabupaten Bekasi, esai sejarah, itu ada sekitar 14 anak yang minat untuk ikut. Makanya saya himpun tulisan mereka untuk diantologikan gitu. Kemudian dari sini juga ada dari 14 anak itu 4 ada penghargaan, yang 4-nya sebagai 50 besar, yang 1 orang masuk 10 besar gitu. Jadi di antara 4 anak 50 besar tadi 1 orang lolos ke 10 besar. Seperti itu. Kalau ini yang di sini yang petualangan ke negeri fantasi, saya ikut komunitas lain untuk tulisan anak-anak, saya digabungkan di situ, dan itu tulisan yang sudah pernah masuk ke Radar Bekasi juga, jadi di koran lokal Bekasi. Kemudian kalau yang sejarah Bekasi ini saya himpun sendiri, kemudian saya langsung kontak kepada penerbit. Gimana saya bisa kenal penerbit? Ya alhamdulillah juga karena saya gabung di komunitas itu tadi, juga bisa kenal dengan berbagai penerbit seperti itu. Nah, selanjutnya ke berikutnya adalah ini mandiri. Kalau caranya mandiri, kalau tadi ikut di KPPBR atau ke komunitas, kita kan tinggal setor tulisan, kita tunggu mereka memproses. Tapi kalau mandiri ada cara-cara yang harus kita jalani, yaitu mengumpulkan tulisan anak-anak. Kalau tulisannya sudah ada, tadi misalnya ikut lomba gitu ya, berarti tulisannya tinggal kumpulkan. Berikutnya kalau tulisan belum ada, berarti mengajak menulis. Mau nggak mau ya harus ngadain tulisan dulu, seperti itu. Nah, kalau sudah tulisan terhimpun, terkumpul, maka kita editing sendiri. Kalau EYD, kita mah sebagai guru insya Allah semuanya paham ya, bukan EYD lagi, istilahnya Poebi ya. Poebi. Kemudian kalau memang Bapak Ibu tetap aja nggak pede, walaupun sudah sering kali membuat laporan, menulis tapi tidak pede dengan Poebi, maka bisa bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia seperti itu. Setelah selesai diedit semaksimal mungkin, lalu di-share ke anak-anak untuk membantu merecek apakah sudah kata-kata nggak ada yang typo, titik dan huruf besar, minimal itu kata-kata typo, titik dan huruf besar, itu diajak mengecek. Itu selain untuk membantu kita dalam editing, juga melatih anak-anak terbiasa sensitif akan hal itu gitu. Karena bagaimanapun juga untuk menulis harus meningkatkan keterampilan. Nah, selanjutnya setelah diedit, setelah dikumpulkan, diedit, lalu kita mengontak orang yang kompeten di bidangnya. Nah, tadi kalau kita mengumpulkan tulisan sesuai bidang kita masing-masing, maka tidak akan terlalu sulit di sini. Ya sudah, kalau guru fisika mengumpulkan tulisan fisika, guru kimia mengumpulkan tulisan kimia, dan seterusnya. Nggak ada masalah sejarah. Tapi ketika kita membantu menghimpun anak-anak, karena memang tadi sekali lagi tidak semua guru tertarik untuk ini, maka Bapak Ibu ada, oh ya anak-anak habis punya karya tentang ini, karya tulis ilmiah tentang air, berarti itu fisika kan, kita kumpulkan, lalu kita konsultasinya, berarti ya balik lagi ke guru fisika, ini anak-anak ini teorinya sudah betul atau belum, kita minta bantuan guru tersebut. Atau kalau tentang memasak perlu chef, ya udah punya kenalan chef atau siapapun lah, seperti itu. Nah, kalau kemarin pengalaman saya itu tentang sejarah, ya saya bukan guru sejarah, dan di sekolah saya kebetulan juga kekurangan, nggak ada guru sejarah, jadi saya kontak dengan Kang Indra, ahli sejarah dari Bekasi. Beliau juga penulis gitu, dan beliau dengan
antusias, gembira sekali menyambut itu gitu, karena memang banyak sekali orang baik yang mau berbagi seperti itu ya Bapak Ibu, hebat ya. Akhirnya buku sejarah, antologi sejarah itu walaupun saya guru ekonomi, tapi dengan bantuan dari Kang Endra maka berani untuk maju seperti itu. Lalu setelah selesai menyiapkan tulisan ini, dan kita bisa juga mengajukan endorsement pada orang yang ahli di bidangnya. Endorsement itu apa Bapak Ibu? Tulisan pesan kecil yang ditulis di dalam buku, baik di covernya maupun di dalam gitu, kesan tentang buku itu endorsement. Nah, lalu kita mengontak penerbit. Kalau sudah kontak penerbit, maka ya kita lanjutkan proses penerbitan. Untuk proses penerbitan ini saya tidak akan bahas di sini karena akan panjang sekali, harus ada sesi tersendiri. Seperti itu. Jadi maka kalau sudah mengontak penerbit berarti menggairahkan siswa-siswi kita menulis melalui antologi sudah berhasil Bapak Ibu lakukan. Gitu. Saya berharap Bapak Ibu mau bersedia dan tertarik untuk mencoba hal ini. Karena ini juga bisa jadi kalau Bapak Ibu menjadi editornya akan ada poinnya juga ya, bisa menjadi bagian dari portofolio kita. Oke, sampai di sini. Terima kasih dan selamat mencoba. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Saya kembalikan dulu ke Pak Saifullah. Pak Sae. Halo, Pak Sae. Ya. Oke, silakan. Dari Oke. Ya, terima kasih pada Ibu Nunung. Nah, ini ada sebuah pertanyaan Ibu. Terkait masalah menggiatkan literasi siswa ya. Nah, gimana sih langkah-langkah awalnya nih Bu? Karena kan terkadang guru itu kan juga belum bisa menulis ya, tapi dia ingin anak-anaknya juga aktif juga dalam menulis. Apakah itu untuk lahirnya dalam sebuah buku antologi? Mungkin yang Ibu pernah rasakan seperti apa langkah-langkahnya supaya bisa diikuti juga nih pertanyaan dari peserta kita. Oke, ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Sae. Ya betul, memang langkah awal pertama inilah yang terasa berat ya gitu. Saya sendiri juga merasakan anak-anak itu namanya anak gaul ya, anak milenial. Maka ya tulisannya pun gaul gitu, kadang nggak ngikutin aturan, bukan kadang ya, kebanyakan tuh masih belum ngikutin aturan walaupun itu judul lombanya karya tulis ilmiah. Ini pengalaman saya ketika yang di sejarah Bekasi. Kalau di petualangan ke negeri fantasi ini cerpen. Kalau cerpen sih cenderung lebih mudah walaupun tetap kalimatnya harus tetap kalimat efektif, tapi bahasanya harus sampai gitu kan ya. Tapi kalau di sejarah Bekasi ini karya tulis ilmiah gitu, anak-anak ya tetap aja kadang nulisnya seenaknya, nggak jelas mana subjeknya, mana beritanya. Itu memang perlu ketelatenan kita sebagai guru sih ya, tapi jangan langsung lemparkan ke anaknya gitu ya. Kalau saya sih saya biarkan dulu seperti itu, lalu saya lihat. Lalu saya akan mengoreksinya 1 atau 2 kalimat dengan di depan dia. Ini lihat, perhatikan kalimatmu. Ini subjeknya apa? Objeknya apa? Apa yang dilakukan si subjeknya? Kamu ingin menyampaikan kalimat apa sih gitu? Mungkin yang sering saya tanyakan pada mereka. Sebenarnya ini kamu pengen ngomong apa? Kan sering ya kita ketemu kalimat anak-anak itu, ini sebenarnya mau ngomong apa sih gitu loh. Terlalu banyak kata kerjanya atau terlalu banyak objeknya gitu, nggak jelas sebenarnya ingin menyampaikan apa, subjeknya kadang nggak ada sama sekali seperti itu. Jadi saya perlahan-lahan saya tanya sambil bercanda gitu, pengen ngomong apa sebenarnya ini gitu, seperti itu. Dan memang perlu ketelatenan itu tadi. Nah makanya kadang kerjasama dengan guru bahasa Indonesia, kalau kita sendiri merasa kewalahan kadang perlu, tapi sekali kadang juga kesadaran karena belum tentu ya, makanya kita harus kalau saya kira kalau kalimat efektif aja setiap guru pasti sudah paham, sudah bisa lah. Jadi langkah awalnya kita telaten mendampingi anak-anak itu dulu, karena sekali lagi yang mau ikut lomba, mau menulis itu anaknya pun juga biasanya telaten, jadi nggak akan mundur hanya dengan kita membetulkan cara menulis kalimat saja, seperti itu. Saya kira gitu Pak, saya jawabannya.
Oh gitu. Oke, Ya. oke. Terima kasih Ibu Nunung. Sepertinya pemirsa sekalian, para hadirin sudah paham apa-apa strateginya dan apa yang di-sharingkan dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga ini pada instruktur nih Bu Lina yang sudah hadir. Selamat datang dan juga terima kasih banyak kepada peserta semua. Nah, di terakhir ini sebagai closing statement mungkin Bu dipersilakan. Oh ya, makasih ya. Terima kasih banyak pada para Bapak Ibu guru hebat atas perhatiannya mampir di webinar kami. Ya, intinya apapun kondisinya, pokoknya sekarang menulis dan menulis. Bagaimana supaya bisa menulis? Ya harus menulis. Sama seperti kalau kita mau belajar sepeda, kita pengen bisa naik sepeda, pengen bisa setir mobil, ya harus naik sepedanya. Mau jatuh, ya dirasakan, nggak apa-apa, tapi ya harus coba lagi supaya bisa naik sepeda. Kalau jatuh kemudian sudah enggak, takut jatuh, ya nggak akan bisa naik sepeda. Sama setir juga begitu, takut nanti ada macet, ada tanjakan, ada turunan. Tapi kalau kita nggak nekat untuk terus melakukan, ya nggak akan terbiasa, karena semuanya kan karena terbiasa gitu ya. Karena itu skill, terkait dengan skill, jadi pasti practice is a must gitu. Latihan harus ada, seperti itu. Dan sekarang sudah tidak ada saat lagi untuk menunda itu, karena peradaban Indonesia yang luar biasa bagaimanapun harus terekam dalam sejarah ini, dan tidak ada pencatat sejarah yang lebih baik daripada tulisan. Kita bisa merupakannya baik secara online maupun secara fisik, secara kertas, seperti itu. Nah, ya dari saya seperti itu Pak. Selamat mencoba Bapak Ibu guru hebat ya. Insya Allah kita semua pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nunung untuk sharing berbaginya. Oh iya, Bapak Ibu para peserta webinar kali ini, jangan lupa ya untuk mengisikan presensi yang sudah diberikan dalam kolom chat. Mungkin bisa dilihat kolom chatnya, silakan diklik dan juga diisi presensinya. Oke, itu saja yang dapat saya pandu pada webinar kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Pak Cahyo selaku host. Kepada Pak Cahyo saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Pak saya atas jalannya acara serta presenter kita Bu Nunung yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Semoga kita bisa menginspirasi atau sharing kita kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih bersemangat lagi untuk menulis. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku host, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya masih lagi saya